Halo, perkenalkan nama saya Amri Harus Hakim, NIM M31190008. Di sini saya akan mendemokan tugas akhir saya yang berjudul Sistem Informasi Manajemen Kependudukan RT RW. Pada sistem ini, sebelum saya demokan, saya jelaskan dulu. Sistem ini mempunyai 3 fitur utama, yaitu pendataan warga, pengajuan surat, dan juga ronda malam. Selain itu, pada sistem ini terdapat 3 aktor, yaitu warga, ketua RT, dan juga admin. Pada landing page sistem ini terdapat identitas dari RT pengguna, statistik dari RT yang menggunakan sistem ini, dan juga kontak. Coba kita mulai dari warga terlebih dahulu. Contoh dari tampilan warga, kita login sebagai warga. Nah, inilah tampilan dari aktor warga. Di sini terdapat informasi jadwal ronda, yakni user Amri ini terdapat mempunyai jadwal ronda di hari Minggu. Di sini warga memiliki 4 menu, yakni menu keluarga, warga, surat, dan tamu. Di menu keluarga, warga dapat mengisi identitas keluarganya. Warga juga bisa mengedit. Ini adalah contoh dari identitas keluarga milik user Amri. Di sini kita bisa langsung lihat anggota keluarganya. Nah, anggota keluarganya tampilannya seperti ini. Tampilan anggota keluarga ini sama saja dengan menu warga yang ada di sidebar. Bisa kita lihat detailnya juga. Nah, ini adalah tampilan detail dari warga Amri. Selanjutnya ada menu surat. Di menu surat ini, tiap keluarga dapat mengajukan surat sesuai dengan warga yang termasuk dalam keluarga dari user ini. Di sini terdapat surat yang sudah diajukan. Statusnya kemungkinan ada 2, yaitu selesai dan ditolak. Jika ditolak, dapat dari ketua RT menyertakan alasannya juga kenapa ditolak. Jadi kita coba download surat yang sudah selesai. Nah, inilah tampilan surat pengantar dari RT jika ada warga yang mengajukan surat pengantar. Ini adalah keperluan dan ini sudah bertanda tangan ketua RT-nya. Di sistem ini kenapa belum ada tanda tangan ketua RW? Karena ketua tingkatan RW tidak dilibatkan dalam sistem ini. Jadi sistem ini hanya sampai di RT saja. Kita kembali ke sistem dan menu terakhir di aktor user ada menu tamu. Di sini keluarga dapat atau warga dapat melaporkan tamu-tamu yang menginap. Jika ada tamu yang menginap, maka tinggal tambah tamu aja di button ini.
Setelah itu kita coba masuk ke menu admin. Nah, di aktor admin kurang lebih tampilannya seperti ini. Sini ada identitas dari pengguna atau RT yang menggunakan sistem ini dan statistik-statistik dari warga atau di sini juga ada statistik surat dan juga jadwal ronda. Di menu admin ini ada beberapa di admin ini ada beberapa menu ya. Ada keluarga, warga, rumah, surat, ronda, tamu, kritik saran pengguna, master data, dan aplikasi. Nah, pertama-tama ketika kita menggunakan sistem ini, maka data yang harus diisi adalah data di aplikasi. Karena data di aplikasi ini adalah identitas dari data yang atau identitas dari RT yang menggunakan sistem ini. Jadi identitasnya nanti dinamis. Nah, di sini dengan fitur yang sudah tadi saya sebutkan, pertama ada pendataan warga. Kita masuk ke menu keluarga. Sini terdapat beberapa keluarga atau 2. Keluarga ini sudah terverifikasi. Sini ada menu warga. Menu warga ini ada 3, warga pindah, dan warga meninggal. Jika kita klik keluarga, maka akan menampilkan semua warga yang terdaftar di sistem ini, kecuali yang sudah pindah atau sudah meninggal. Masuk ke menu rumah. Menu rumah di sini ada menyimpan data-data rumah. Ini jika kita klik detail salah satu rumah, maka akan menampilkan detailnya. Contohnya juga riwayat rumah dan keluarga penghuni. Mungkin contohnya yang ini, yang ada penghuninya. Misalnya nomor rumah 13, Jalan Melati 1, jumlah kakaknya 2. Ini kakaknya ada atas nama Amri dan Warsito. Di sini juga ada keluarga penghuni. Keluarga penghuni Amri ini isinya siapa saja, dan keluarga yang kedua isinya juga siapa saja. Lanjut ke menu surat. Di sini menu surat admin itu hanya bisa memfilter suratnya saja, tidak bisa menggunakan aksi ini, karena surat ini nanti setelah diajukan oleh warga, maka akan langsung diterima dari ketua RT. Nanti ketua RT apakah menolak atau menerima gitu, sesuai dengan tampilan yang tadi di user. Jika selesai bisa diunduh, jika ditolak nanti diberi alasan penolakannya apa. Selanjutnya di menu ronda terdapat jadwal ronda dan presensi ronda. Di sini hanya sesuai yang ada di sini di dashboard.
hari Minggu AMRI, maka jika di sini kita misalnya tambahkan satu lagi hari Senin yang belum, karena warga AMRI sudah mempunyai jadwal maka tidak muncul di sini. Nah, hari Minggu AMRI, Senin Warsitos, kita coba lihat di dashboard, maka akan sesuai dengan data yang telah kita masukkan. Lanjut ke presensi. Di data presensi ini hanya bisa diakses oleh admin. Jadi ketika nanti jadwal ronda sudah berjalan dan di hari H admin ingin mengabsen siapa aja yang masuk, tinggal pilih harinya, misalnya hari Senin tanggal 5, pilih. Nanti hanya tertampil warga yang ronda di hari Senin saja, misalnya hadir di centang, tidak hadir tidak usah. Yang di centang, coba. Nah, ini hadir. Selanjutnya adalah data tamu. Data tamu ini menyimpan data-data tamu yang tadi sudah ditambahkan oleh warga. Di sini kita bisa lihat detailnya, ada KTP. Karena tamu yang menginap harus melampirkan KTP untuk dapat izin dari RT, maka warga yang rumahnya ada tamu menginap harus melampirkan KTP-nya. Selanjutnya kita lanjut ke aktor RT. Tapi sebelum itu, untuk menjelaskan perbedaan antara admin dan RT, kita coba mengajukan surat terlebih dahulu agar tahu tugas atau perbedaan aktor RT dan admin itu apa. Nah, di sini misalnya user AMRI ingin mengajukan surat, pilih warga AMRI, nanti keperluannya apa, misalnya perpanjangan KTP, simpan, misalnya tambah lagi satu, keperluannya surat keterangan tidak mampu. Nah, jika kita memilih surat keterangan tidak mampu, maka akan tampil keterangan kriteria tidak mampu menurut Badan Pusat Statistik. Di sini ada 14 kriteria. Jika di sini juga ada keterangan, jika 9 dari 14 kriteria tersebut terpenuhi, maka bisa dikategorikan miskin. Misalnya kita ajukan surat keterangan tidak mampu. Nah, setelah kita mengajukan surat, maka status di sini akan menunggu tanda tangan RT. Nah, lalu kita login sebagai RT.
tampilan dari ketua aktor RT dan admin tidak jauh berbeda, hanya menunya dikurangi saja. Ketua RT tidak bisa melihat pengguna dan juga data master. Di sini untuk jika pertama kali tadi admin harus mengisi identitas, maka ketua RT juga harus mengisi tanda tangan atau mengupload tanda tangan digitalnya agar nanti di suratnya dapat muncul tanda tangannya. Dan untuk menu kritik saran tamu, ronda, rumah, warga, dan keluarga juga kurang lebih sama dengan yang admin, yang berbeda hanya di suratnya. Jadi kita masuk ke menu surat. Di sini sudah ada 2 surat yang menunggu tanda tangan RT. Nah, jika kita klik aksinya, maka di sini akan ada tombol verifikasi atau tolak. Misalnya si warga Amri ingin mengajukan perpanjangan KTP, ini verifikasi, sudah setuju ya. Maka surat sudah terverifikasi dan statusnya selesai. Ini ya, ini misalnya yang ini perpanjangan KTP atau KK, kita tolak. Alasannya apa? Misalnya alasan keperluan tidak sesuai, simpan. Maka di sini surat keterangan tidak mampu ini selesai, perpanjangan KTP ditolak. Mungkin itu saja perbedaan dari admin dan ketua RT. Juga untuk secara di warganya sama dengan yang tadi di awal. Jika selesai bisa diunduh, dan jika ditolak maka akan terdapat muncul alasannya dan suratnya tidak bisa ditolak. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.